Oke, jadi kita mulai ya pertemuan ke-9 ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi hari ini kita coba melanjutkan. Yang pertama kita lanjutkan dulu yang sudah kita bahas minggu lalu. Karena ganjel itu masih kurang 2 nomor. Jadi nomor 4 dan nomor 5 itu kan belum ya. Jadi sekalian saja kita coba selesaikan. Ini saya tambahkan tools baru dulu supaya bisa buat coret-coret. Jadi ini beberapa ada yang ini ya, karena presensi tadi ya. Oke. Jadi kita mulai saja, atau mungkin ada yang mau request yang lain setelah ini, nanti bisa disampaikan ya. Jadi kita mau coba untuk melihat nomor 4 yang ini terkait dengan fungsi. Jadi kita punya di sini adalah suatu fungsi f dari s ke t dan g dari t ke u merupakan fungsi, dan kita ingin melihat syarat cukup agar g bundaran f itu invertible ya. Dan buktikan pernyataan Anda. Sebenarnya pertanyaan seperti ini itu open sekali kan, karena kita tidak tahu ya harus seperti apa kan. Jadi paling mudah ya sebenarnya kalau pengen invertible ya sudah dua-duanya kita buat saja dia pemetaan bijektif kan. Kalau bijektif dia pasti invertible ya. Jadi ya kan, atau mungkin ada yang punya pendapat lain selain bijektif. Barangkali dirasa bijektif terlalu kuat kan, siapa tahu. Tidak ada. Oke, berarti asumsikan setuju ya semuanya ya. Kita coba lihat. Jadi kalau kita punya seperti ini, masalahnya kalau sekedar injektif, itu nggak ada jaminan dia ini ya. Jadi kita lihatlah, misalkan nomor 4 ya, kita punya himpunan. Ada 3, ya kan? Jadi yang pertama adalah dari S ke T, ini S, ini T, T ke U ya tadi ya, T ke U. Jadi kita punya ini F, ini G, ini F, ini ke sini G, yang mau dilihatkan G bundaran F ya. Ini jadi seperti apa kan? Kalau kita lihat seperti ini, bayangannya itu kan sebenarnya gini ya. Kalau dia invertible, artinya kan inverse-nya ada kan. Jadi kalau inverse-nya ada itu bagaimana? Bayangannya sederhananya seperti ini. Kalau misalkan kita punya G bundaran F, itu kan berarti kita punya suatu fungsi dari sini ke sini, ya kan? Misalkan ini ke sini, ya kita nggak tahu ya seberapa ini ya kan. Terus yang ini dari sini ke sini kan, misalkan ya. Jadi supaya invertible itu kan berarti kita ingin fungsi inverse-nya ada, dan inverse-nya juga merupakan suatu fungsi lagi. Artinya kan kita punya balikannya. Jadi balikannya itu ya otomatis ini ya, dari keseluruhan ini kan sebisa mungkin kalau bisa dia punya balikan G inverse-nya itu kan. Terus yang di sini juga T-nya juga. Jadi sederhananya adalah kalau misalkan G dan F itu dia bijektif, maka G bundaran F pasti bijektif. Kenapa? Karena ya kita coba lihat. Jadi buktinya bagaimana? Kalau dia bijektif itu kan dia pasti invertible. Jadi ya selesai urusannya. Nah, bagaimana buktinya untuk yang bagian ini? Kalau misalkan kita ingin menunjukkan G bundaran F-nya bijektif, artinya G bundaran F-nya fungsi jelas ya. Kalau ini fungsi, terus di sini fungsi, G bundaran F pasti dia suatu fungsi ya. Jadi ini tidak perlu kita lihat lebih lanjut. Cuma kita perlu untuk melihat G bundaran F-nya bijektif. Berarti kan kalau misalkan dia bijektif yang perlu ditunjukkan apa? Yang pertama injektifnya. Berarti kan diambil sebarang, misalkan 2 buah. Mau pakai yang mana nih? Yang
satu sama dengan 2, maka petanya juga sama, atau yang ini, atau kebalikannya berarti ya. Jadi kalau awalnya berbeda, petanya juga berbeda, atau yang kalau petanya dia sama, jadi ininya juga sama. Mau pakai sifat yang mana ya? Kalau fungsi itu kan ini ya, kalau kita punya A sama dengan B, maka FA sama dengan FB itu kan. Kalau bijektifnya itu kan ini ya, kalau kita punya FA sama dengan FB, ditunjukkan A itu sama dengan B ya. Jadi kalau kita mau pakai ini yang fungsi, ini di injektif maksud saya, injektifnya. Kita juga bisa menunjukkan kalau A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB. Oke ya, jadi dari sini mungkin kita ambil yang ini aja lah, yang dua buah ini ya. Jadi AB-nya di S, ya kan? Kita ingin G bundaran F dari A ini sama dengan G bundaran F dari B, ya kan? Jadi dari sini kita punya apa? G bundaran F dari A ini kan sama aja G dari FA, ya kan? Dan dari yang sini, dia akan sama dengan G dari FB ya. Oke ya. Jadi karena G-nya itu bijektif, yang artinya dia injektif, ya kan? Jadi ketika kita punya G dari FA sama dengan G dari FB, berarti kita peroleh apa di sini? Kita punya FA itu harus sama dengan FB. Dan sekali lagi karena di sini dia bijektif atau kita hanya menggunakan injektifnya sebenarnya, kita peroleh apa di sini? Ya A-nya harus sama dengan B. Jadi kita punya G bundaran F-nya dia jadi injektif. Terus selanjutnya yang kedua untuk surjektifnya. Surjektifnya. Bagaimana kalau kita ambil sebarang ini ya, misalkan kita kan harus ngambilnya dari kodomen ya. Jadi misalkan X atau Y lah, Y anggota U, berarti karena G-nya, ya kan? Jadi karena G-nya surjektif, karena dia bijektif tadi ya, jadi bijektif, berarti terdapat misalkan A anggota apa ini, T ya. Sedemikian hingga kita punya apa di sini? Jadi kita punya Y itu sama dengan GA, ya kan? Terus kita punya A-nya ini anggota T kan? Berarti karena F-nya surjektif, berarti terdapat B anggota T sedemikian hingga ya A-nya ini sama dengan FB, ya kan? Jadi kita punya apa? Kita punya jadi G bundaran F dari B itu sama saja G dari FB. Padahal FB ini sama dengan A, berarti ini GA, ya kan? Dan ini sama dengan Y. Artinya setiap kali kita ambil suatu elemen yang ada di kodomen, kita selalu dapat menemukan yang ada di domain. Jadi pastikan domain kodomennya jelas ya di sini ya. Jadi kodomennya itu U, domainnya S kan untuk G bundaran F. Jadi kita punya di sini G bundaran F itu dia surjektif. Jadi kita punya dia bijektif, berarti dia invertible. Jadi jelas ya di situ ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada. Ini pollingnya bisa dipakai kan ya? Oh iya kok benar. Oke. Suara saya masuk kan ya? Jangan-jangan saya disconnect ya, nggak ada suara sama sekali. Masuk, Pak. Masuk ya, cukup jelas ya. Yang ditangkap ini aja, bukan apa hasil akhirnya, tapi cara berpikirnya yang paling penting. Karena nanti ketika sudah
ya ujiannya itu kan pasti nggak ini ya, kemungkinan kecil lah sama persis. Meskipun ya bisa jadi ada soal yang sama kan. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana caranya supaya bisa pemahamannya maksimal ya di situ. Oke, itu untuk yang poin A. Sekarang kita lanjut ke poin B. Jadi kita ingin melihat fungsi dan himpunan bilangan cacah itu, F-nya ke situ dari definisi itu. Terus, oke. Jadi pertanyaan pertama di sini, saya tambahkan halaman ya. Ini bagus ini. Oke, kita punya F ya di sini ya. F-nya dari N gabung 0 ke N gabung 0 dengan definisi Fn itu jadi N dipetakan ke N plus 1. Nah, pertanyaan pertama, apakah F ini injektif? Oke ya, saya buat polling ya, sama seperti kemarin. Ya atau tidak, silahkan. 77, 75 banding 25, 3 banding 1. Oke. 67 banding 33. Cepat sekali. Ini baru separuh, belum nyampe ini yang berpartisipasi. Ayo. Kalau misalkan salah pun juga nggak ada yang ini kan. Nggak ada yang tahu kan siapa yang mencet. Jadi tolong, tapi tetap ini ya, tolong dipikirkan ya jawabannya ya. Jangan asal mencet. Supaya bisa merefleksikan lah. Sudah benar-benar memahami atau belum kan. Oke, 65 banding 35. Oke, itu persen maksudnya. 65% banding 35%. Baru 58% yang berpartisipasi. Baru 34 dari 58. Setidaknya 80% lah. Nanti kita coba ini. Kita agak santai aja ya. Lebih rileks. Ini saya berharap ini sih dengan beberapa kali menanyakan pakai polling itu harapannya bisa benar-benar memahami, belajar bersama lah dari situ kan. Oke, baru 66%. Ini yang lain gimana nih? Masih ada 20 mahasiswa yang belum. 20 tuh banyak loh kalau di bener kan 20 kan? 20 dari 59 belum menjawab. Oh ini sudah 72. Oke, ya atau tidak? Wah, ini hampir berimbang. 60 banding 40. 59 banding 41. 57 banding 43. Wah, ini 58 banding 42. Ini setidaknya sepertiga dari kelas ini ya. Salah jawab kan. Soalnya ini sudah lebih dari yang paling kecil kan di sini 42%. Jadi lebih dari 40% salah menjawab. Bisa yang 58%, bisa yang 42%. Oke, silakan untuk ini. Oke, jadi kita coba bahas ya. Jadi kita punya sederhananya seperti ini ya. Untuk menjawab injektifnya itu sebenarnya kita punya Fn itu sama dengan N plus 1. Dia fungsinya dari mana ini? N, atau saya tulisnya gini aja. Daripada kayak gini nanti kacau. Gabung 0. Ini F ya. Ke N gabung 0. Ya kan? Dimana N dibawa ke N plus 1 gitu kan. Jadi kita ambil sebarang 2. Jadi misalkan Fn1 sama dengan Fn2, ya kan? Berarti kita punya apa di sini? N1 plus 1 sama dengan N2 plus 1 ya. Ya kan? Karena Fn1 kan dibawa ke N1 plus 1. Yang N2 juga seperti itu. Berarti ini kita peroleh N1 sama dengan N2. Artinya apa? Dia injektif. Jadi semoga cukup jelas lah. Intinya kalau injektif itu kalau kita punya hasil petanya sama, berarti prapetanya harus sama juga ya. Nah, pertanyaan kedua, ini berarti tadi ini ya, yang salah ada berapa tadi? Ada 41%. Wah, lebih dari ini kan 40% benar kan? Jadi ya ini, kenapa saya pengen pelan, karena cukup banyak yang
belum benar-benar bisa langsung nangkep lah apa yang harus ditunjukkan ya. Jadi pertanyaan kedua adalah, apakah F-nya itu surjektif? Jadi itu apa? GN-nya itu N-1, Pak. Kenapa? Oh ya, benar-benar. Oke, maaf salah, Pak. Oh, yang F-nya, Ya, bukan yang G-nya. F-nya dulu. Kita bahas satu-satu. Nanti yang G kita buat polling lagi kan. Ya agak lama nggak apa-apa, yang penting semua berpartisipasi kan. Dan mencoba untuk ini ya, bisa merefleksikan ini ya. Oh, ini imbang nih. Oh, Pak, tadi itu sempat F-nya 50. yang Ya. Pak, itu F-nya itu dari cacah ke cacah, sedangkan yang 0 itu tidak ada di Iya. Oh ya. Ya itu yang mau ditanyakan nanti. Sebenarnya itu alasannya. Oh, sudah dapat bocoran tuh. Sudah dapat bocoran itu dari cacah ke cacah tuh. Terus nolnya kemana itu kan? Yang di ini ya, di cacah yang di kodomain tuh ya. Dikasih bocoran terus akhirnya jomplang ya. 30 banding 60, 31 banding 69 akhirnya. Ya benar tadi. Cuma ini saya pengen melibatkan seluruh kelas aja sih. Jadi bagus tadi sudah diberitahu alasannya. Oh, ini masih ada yang ini ya. Ya lebih dari sepertiga kelas salah ini berarti kan. Sudah diberi bocoran loh tadi. Jadi di sini cacah ke cacah. Terus yang di bagian kodomainnya di sini nolnya nggak punya kawan. Oke, yang belum menjawab mungkin bisa dikonsider ini, dipertimbangkan alasan ini. Jadi kesimpulannya apakah dia subjektif atau bukan? Soalnya saya yakin kalau tiap kali kuliah PLMH itu pasti ada yang outstanding, kan? Jadi ada yang aktif banget, itu kan juga pasti ada kan. Jadi tapi yang jadi masalah adalah ketika kita handle satu kelas seperti ini, itu kan idealnya adalah kita coba untuk ini ya, membuat semua peserta itu bisa mengikuti. Makanya ya mohon maaf kalau misalkan ada yang merasa terlalu pelan. Jadi kita coba ya untuk memastikan lah semuanya itu setidaknya bisa ngeh apa yang sebenarnya diinginkan kan. Oke, ini sudah hampir 80% yang berpartisipasi. Jadi saya tutup. Nah, ini masih lebih dari sepertiga ya yang miss di situ. Jadi jelas di sini tadi dengan yang disampaikan tadi, ketika kita punya, jadi ini F, ini G kan, atau ya apapun lah. Maksudnya ini himpunan pertama yang kedua lah. Kalau misalkan ada yang ada di sini yang tidak punya kawan, berarti dia tidak surjektif. Jadi contohnya apa yang tidak punya kawan? Ya ini tadi 0, ya kan? 0 itu kan di sini ya. Jadi nolnya ini maksudnya di N gabung 0 ini ya. Ya kan? Tetapi untuk setiap X anggota, ini saya ambil dari domain. Ini masalahnya domain sama kodomainnya sama. Jadi saya kasih panah supaya jelas. Jadi kita punya fx x plus 1 ini tidak akan sama dengan 0, ya kan? Karena kita ngambilnya harus dari cacah, startnya dari 0 ya. Karena pilihannya ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi artinya apa? Dia tidak surjektif. Ya. Semoga cukup jelas. Nah, ini pertanyaan ketiga, apakah F bijektif? Nah, ini harusnya bisa semua ya. Ini pollingnya tadi saya relaunch lagi. Nah, sekarang apakah F-nya bijektif? Kok lama banget ini? Stop sharingnya. Relaunch. Yo, apakah F-nya bijektif sekarang? Ya, ini cukup efektif saya rasa. Ada polling seperti ini ya, bisa melibatkan semuanya lah. Dan semoga ini ya, nanti kalau misalkan seperti tadi, ada yang merasa jawab apa gitu, terus misalkan salah itu, coba dipahami, direnungkan lagi ya.
harapannya nanti bisa tahu lebih baik lah jadinya. Karena targetnya memang seperti itu kan. Dan ini anonim, jadi nggak tahu siapa yang jawab. Jadi nggak usah malu untuk jawab kan. Sederhananya kan seperti itu lah. Saya jadi membayangkan ya, besok semester depan kalau kuliah hybrid, bisa nggak ya nanti di kelas semuanya online pakai Zoom gitu. Terus bikin polling kayak gini juga. Kayaknya menarik. Karena yang jadi masalah itu adalah meskipun di kelas itu kan ada kemungkinan ada yang di ini ya, di ruang Zoom atau di Webex atau di apapun lah ini ya kan. Jadi saya rasa kalau mau fair misalkan nanya ke kelas itu ya semua harus dilibatkan kan. Jadi mungkin masing-masing online terus pakai internetnya kampus itu kan, wifi-nya kampus itu kan bisa ya. Oke. Ini sekarang jomplang banget ya. 20/80. Jadi 9/36. Dan sebenarnya ini sih jadi 22/78 ya. Oke. Ini saya tutup ya. Jadi ya tolong kalau yang merasa jawabannya miss untuk pertanyaan kali ini, tolong benar-benar ini lagi ya, lihat. Malah relaunch. Salah, maaf. Jadi ini, tolong yang tadi merasa menjawab ya, tolong belajar lagi ya. Jadi coba lihat lagi itu kan, definisi dari fungsi bijektif itu apa. Kenapa? Karena di sini jelas, kita tadi sudah menunjukkan injektifnya iya, subjektifnya tidak. Nah, padahal fungsi bijektif itu dia harus duanya. Jadi kalau kita lihat ke awal mula, ini saya menceritakan sejarahnya dulu ya. Wah, kayak ini ya, filosofi di baliknya. Ya. Jadi filosofi fungsi injektif sama surjektif itu sebenarnya seperti apa? Jadi filosofinya itu sebetulnya kalau kita punya suatu fungsi, kita kan punya dua kriteria kan. Jadi ketika kita punya, misalkan saya punya di ini ya, koordinat kartesius gitu, ya kan. Terus misal saya ambil domainnya, misalkan di sini lah, ini AB gitu kan. Ada suatu fungsi, ya enggak. Jadi ada dua kriteria di situ. Kriterianya apa saja? Yang pertama adalah, sekali lagi ini kita berbicara tentang fungsi dulu ya. Jadi kriterianya apa? Yang pertama adalah setiap kali kita ambil yang ada di domain ini, jadi misalkan ini domainnya ya, kita punya fungsinya ini F, ya kan? Setiap kali kita punya yang ada di domain ini, kita tarik ke atas, oke? Ini kena di tepat satu titik ya. Jadi setiap anggota domain di F ini, kalau ada kawan, ya kan? Kawannya itu apa? Tepat satu kan. Terus yang kedua apa? Kita ingin semua yang ada di sini dia punya kawan kan. Jadi setiap anggota DF itu ada kawan. Oke. Itu untuk fungsi. Dan kalau kita lihat dari sisi kebalikannya, ini kan domainnya di sini, otomatis kodomainnya kan posisinya di sini ya. Ya kan? Jadi ini kodomain, ya apalah misalkan CF gitu. Apapun ya nanti istilahnya ya. Nah, kita ingin ketika kita punya di sini, terus direfleksikan, di sini direfleksikan, di sini direfleksikan. Nah, kebalikannya juga berlaku hal yang sama. Jadi, kita ingin apa? Kita ingin setiap anggota kodomain itu juga punya kawan, ya kan? Itu yang dinamakan dengan surjektif. Jadi, surjektif ini bisa dikatakan seperti membalik yang apa kita punya di ini ya, di sini ya. Tapi DF-nya ini kita ganti dengan ya yang ada kodomain. Terus yang kedua adalah kita ingin kalau setiap ada yang punya kawan yang di kodomain ini, kawannya tepat
1. Nah, itu yang kita sebut dengan injektif. Jadi sama seperti membalik yang bagian nomor 1 ini ya. Jadi kalau anggota ini DF berarti ini kodomen ya. Kalau dia punya kawan, kawannya harus tepat 1. Itu yang dinamakan injektif. Nah, itu alasannya kenapa kalau kita punya suatu fungsi, kalau dia ini ya kan subjektif ini plus ya injektif. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita lihat balikannya, jadi balikannya inverse-nya, dia jadi suatu fungsi juga. Jadi alasannya itu, sebenarnya kita ingin melihat balikan dari suatu fungsi itu, apakah fungsi lagi atau tidak. Dan syarat untuk menjadi fungsi ada 2. Pertama, kalau dia ada kawan-kawannya tepat 1, dan yang kedua adalah setiap anggota domainnya ada kawan. Padahal balikannya, itu domainnya jadi apa? Ya, kodomen F-nya kan. Terus yang setiap kawannya ya sama saja. Itu alasannya lah kenapa kok didefinisikan seperti itu. Karena ada keperluan untuk membalik tadi. Nah, gunanya fungsi inverse itu apa? Kalau kita punya di sehari-hari, contohnya ini ya, saya tunjukkan untuk algoritma RSE. Ini salah satu contoh saja. Ya bisa dibayangkan kan di sini ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu ciphertext, suatu teks lah yang kita punya teks yang ingin kita kirim, terus diotak-atik dengan metode yang ada di sini gitu kan. Terus ya ini metodenya, ini yang pernah saya sampaikan, RSA ini banyak digunakan saat ini. Dan penentunya adalah perkalian 2 bilangan prima. Tentunya kalau yang digunakan di kehidupan, bilangan primanya jauh lebih besar ya, nggak sekecil ini. Dan ada kriteria tertentu, nggak boleh sekian itu ada. Karena kalau dia memenuhi itu tadi, nanti dia lebih mudah untuk diserang, ya kan? Nah, tapi ketika kita punya bentuk seperti ini, jadi kita punya ya teks yang mau kita kirim, terus dienkripsi, otomatis kan kita harus bisa balikin lagi ya. Jadi itu salah satu contoh lah fungsi bijektif di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita ngirim suatu pesan, ada di sini, namanya dienkripsi ya. Ya asumsinya ada suatu fungsi lah untuk mengubah dia menjadi suatu ya bentuk lain yang sulit untuk dibaca. Kalau cuma mengubah itu ya mudah. Tapi yang jadi masalah adalah yang nerima ini harus tahu kan isinya kayak apa kan. Otomatis dia harus bisa balikin lagi kan. Jadi kita punya yang namanya deskripsi ya di situ. Dan itu ya contoh sederhana lah. Dan di kehidupan kita mengenai fungsi bijektif. Yang paling dekat dengan kita ya ini ya. Kita punya handphone, pakai WhatsApp, itu kan ada end-to-end encryption. Jadi pesan kita itu sebelum dikirim sama WhatsApp-nya, itu sudah diubah dulu. Jadi sudah diubah, yang sudah diubah itu dikirim. Nanti sampai di handphone penerima, kalau memang handphone penerimanya itu yang eligible, kan? Jadi nanti dibalikin lagi. Kan? Jadi itu contoh fungsi bijektif di kehidupan sehari-hari. Jadi konsepnya ya kurang lebih sama lah. Jadi seperti itu ya. Nah ini semoga pertanyaan yang saat ini, yang selanjutnya lebih banyak yang benar ya. Jadi ini pertanyaan pertama, apakah G injektif? Sudah jauh lebih baik ya. Setidaknya persentase yang benar itu jauh di atas ini ya. Ya masih ada yang salah itu wajar. Karena ketika kita ada 60 mahasiswa di kelas kan nggak yang ini ya. Mesti ada yang miss juga. Tapi tolong ya, kalau misalkan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, ada yang jawabnya salah, itu bisa coba diresapi lagi ya. Karena hampir pasti ada soal terkait dengan ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat krusial. Dan kalau misalkan nanti sudah lulus, berbicara sama matematikawan lain, bingung tentang fungsi, itu jadi pertanyaan nanti. Karena ini bisa dikatakan dasar sekali.
Oke, jadi ini sudah 50% yang berpartisipasi. Barusan ini dibilang apa? Cukup jomplang, lebih banyak yang benar. Sekarang kenapa jadi imbang lagi? Ini yang jadi masalah dengan PLM itu dia dipakai terus kan. Jadi ilmu tentang himpunan itu dasar sekali untuk di matematika. Jadi memang harus kuat mau tidak mau kan. Oke, pertanyaannya apakah G injektif? Dan ternyata baru 54% yang berpartisipasi, baru 33 dari 61. Masih 23 ya, 22 ya. Ini sudah 3,5 menit. Sekali lagi mohon maaf untuk yang cukup cepat menangkap konsep seperti ini, karena saya agak pelan. Karena sekali lagi kita perlu untuk mencoba lah untuk bersama-sama kan supaya bisa paham bareng. Oke ya, ini saya end. Saya share result. Nih. Jadi 51 menjawab ya dan 49 menjawab tidak. Ya saya nggak tahu sih mau gimana ya. Tapi dari sini kan kelihatan ya. Jadi kita punya sekali lagi kalau subjektif, kalau ada anggota kodomain ya injektif yang punya kawannya tepat 1. Nah, di sini suspeknya jelas ya. Ada kata-kata seperti ini gitu kan. Jadi 0 yang ada di sini ini kita punya 0 ya. Oke ya. Jadi yang dipetakan ke 0 itu siapa saja? Dari sini kita punya 0 dipetakan ke 0 ya. Jelas ya. Terus siapa lagi? Ada lagi tidak yang lain? Silahkan. Ada yang mau menjawab? Selain 0 ada nggak yang dipetakan ke 0? Nggak ada suatu. 1 ya. Oke, terima kasih. Jadi bisa dilihat ya di sini ya. Ada satu anggota domain yang ya dia punya kawan nih, ya kan? Tapi kawannya nggak tepat 1. Jadi kalau mau ditulis pakai ini ya inilah berarti kan kalau tadi kan ini ya kuantornya untuk setiap kan berarti ini terdapat 0 anggota N gabung 0 ya kan? Jadi kita punya ya G0 ini sama dengan 0 sama dengan G1, tetapi di sini 1 tidak sama dengan 0 ya. Ya kan? Jadi jawabannya ya tentunya bukan injektif. Oke. Pertanyaan kedua sudah bisa ditebak ya apa yang mau ditanyakan. Yang kedua adalah apakah G-nya itu surjektif. Oke, ini saya relaunch pollingnya. Silahkan, apakah G-nya surjektif? Ya atau tidak? Salah satu yang menarik sebenarnya ini sih. Kalau kita punya fungsi dari satu himpunan ke himpunan lain dan himpunannya berhingga. Sekali lagi, ini berlaku hanya ketika dia berhingga ya. Jadi kalau dia injektif, berhingga dan banyak elemennya sama. Nah, itu. Jadi kalau dia berhingga banyak elemennya sama, dia kalau misalkan injektif, dia pasti sekaligus surjektif. Karena ya nggak punya lain kan, pakai Pigeonhole Principle itu kan. Jadi sudah punya N kawan, yang satu juga ada sebanyak N, yang mau nggak mau harus kena semua. Oke, ini kita lihat pollingnya. Nah, ini sudah lebih bagus. Tapi nanti dibilang lebih bagus kayak tadi, terus separuh-separuh. Enggak lah. Silakan untuk menjawab. Ini enggak dinilai ya. Cuma untuk refleksi diri saja kan. Jadi seberapa siap nanti untuk ujian. Karena ini lebih ke arah pemahaman definisi. 42 dari 63, berarti masih kurang 21. Masih lumayan banyak. Di awal tadi sempat di atas 80% ya. Ini masih 68% yang berpartisipasi. Atau mungkin sudah mulai bosan ya. Jadi ya, ini sudah relatif lebih baik.
Nah, ini jadi seperti yang bisa dilihat di situ, lebih banyak yang menjawab ya, dan jelas ya di situ ya. Karena setiap kita ambil apapun yang ada di sini itu kan, jadi mau 0, mau 1, mau 2, mau 3, dan seterusnya, selalu pasti bisa kita lihat kawannya. Kawannya siapa ya? N plus 1. Jadi N anggota ini, nanti kita punya Fn plus 1, dia sama dengan N. Jadi selalu punya kawan. Dan saya rasa tidak perlu ditanyakan lagi untuk bijektifnya, karena sudah tahu kan, kalau dia ya bijektif harus dua-duanya. Berarti dia ini G tidak. Ini tidak ya tadi ya, bijektif. Jadi kalau kita lihat suatu contoh, misalkan kita punya beberapa himpunan ya di sini ya. Jadi misalkan saya punya di sini ada elemen lain, ya kan? Ini ada elemen lain, terus ada elemen lain, ada elemen lain, ada elemen lain, ada elemen lain. Terus habis itu kita punya di sini, kita di sini, ya apapun elemennya ya. Jadi bisa dilihat untuk yang pertama, apakah F-nya injektif? Kalau kita punya bentuk seperti ini, jadi misalkan ini saya punya 1, 2, 3 lah. Kita petakan ke A, B, C, D ya. Ini himpunan, ini A, himpunan B, ini C, himpunan D itu kan. Saya punya 4, 5, 6 di sini. Saya punya E, F, G. F yang saya punya ini dari A ke B ya, apakah dia injektif? Ini mungkin polling singkat aja, 1 menit, silahkan diisi. Soalnya ini sih memang harus diakui ya, kalau ada pakai Zoom seperti ini ada jeda. Jadi mau tidak mau ya harus agak menunggu dulu. Ya, tapi prosentasenya yang masih belum ini cukup besar ya, ini masalahnya dari tadi kan. Oke lah. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Tuh. Jadi sebagian besar menjawab ya, dan tentu saja jawabannya iya. Karena kita lihat setiap kali ada yang di kodomen ini, kalau dia punya kawan, kawannya jelas ya ini hanya 1. Jadi injektif, jawabannya iya. Yang kedua, apakah F-nya surjektif? Jadi ini saya relaunch lagi. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting nyoba jawab. Nanti kan bisa jadi refleksi diri. Yang penting itu tadi. Bisa, nanti saya, ini kan sudah saya record ya. Jadi nanti saya upload. Terus silahkan kalau misalkan masih bingung dengan pertanyaan-pertanyaannya. Cuma yang jadi masalah ini, tulisan pollingnya itu nggak muncul. Jadi mungkin cuma tahu dari ini ya, yang saya omongkan ya mungkin. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi ini saya end, terus saya share. Jadi bisa dilihat ya di sini ya. Kalau subjektif itu patokannya apa? Ini kebanyakan menjawab tidak. Cuma masalahnya masih 40-60 kan. Jadi 16 iya, 24 tidak. Ya meskipun lebih banyak yang tidak, tapi cukup banyak yang miss ya, Mas. Jadi apakah dia subjektif? Tentunya tidak. Kenapa? Karena kita bisa menemukan ada satu elemen di sini yang tidak punya kawan di kodomen ya, sekali lagi. Jadi yang di kodomen ini nggak punya kawan. Jadi artinya apa? Ya artinya dia tidak mungkin surjektif. Oke. Terus misalkan dari B ke C, saya punya fungsi G di sini. Ini saya hapus biar nggak bikin kacau. Ya. Jadi saya punya seperti ini, ya kan? Ini C ya. Jadi G. Nah, apakah G-nya ini injektif? Nah, seperti suara mayoritas, jadi dia tidak injektif. Kenapa? Karena kita bisa menemukan ada 6, dia di kodomen. Sedemikian hingga yang dipetakan ke 6 itu ada lebih dari 1. Jadi ya kalau dia punya kawan, ini jadi kawannya dia tidak tunggal.
Jadi ini tadi injektif iya, subjektif tidak, ini tidak. Nah, cuma ini masih ada 11 yang menjawab iya. Oke, pertanyaan kedua, apakah G-nya surjektif? Nah, ini saya buka lagi. Tadi sudah saya share result ya, harusnya. Nah, apakah G-nya surjektif? Saya N, ini resultnya. Nah, ini sudah jauh lebih baik ya. Jadi, ya meskipun masih ada yang miss, nggak apa-apa lah. Jadi, jawabannya betul iya. Kenapa? Karena setiap kita punya anggota kodomain, dia punya kawan ya di domain. Terus terakhir dari C ke D, misalkan ini H, apakah dia injektif? Ini saya stop dulu sharing resultnya, terus relaunch. Jauh lebih baik. Berarti ada impact-nya ya. Sudah sebagian besar sudah oke gitu kan. Paham lah maksudnya, konsepnya itu seperti apa. Karena saya masih ingat betul, ya teman belajar dulu, itu di PSA, pengantar struktur aljabar ya. Dia kayaknya ngambil 2 kali mungkin, atau sekali. 2 atau 3 maksudnya, nggak mungkin sekali ya, lebih dari sekali. Terus ini di semester awal memang kita nggak terlalu ini sih. Terus habis itu kan ada bikin kelompok belajar bertiga berempat gitu. Terus seringnya sama mereka berdua. Itu yang di PSA-nya itu sebelumnya kayaknya dapat E sekali. Terus ya kayaknya ngambilnya 2 kali deh. Terus habis itu yang kedua dapat A. Kenapa? Karena ya itu tadi tidak terlalu menyadari apa yang sebenarnya dipelajari. Jadi nggak bisa mau wrap up sebenarnya yang dipelajari itu tentang apa sih. Padahal kan itu bagian yang penting ya. Dan faktanya ada yang seperti itu kan. Artinya itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, hanya saja mungkin belum nge-feel-nya aja. Jadi ini sekarang sudah jauh lebih baik ya. Sudah nge-feel-nya kan, sudah tahu feel-nya, apa yang harus dilakukan untuk mengecek injektif, subjektif, dan bijektif. Jadi betul seperti suara mayoritas, jadi ini 93%, jauh lebih baik kan daripada yang sebelumnya. Jadi jelas dia injektif, kenapa? Setiap kita ambil yang di kodomain, kalau dia punya kawannya dia tepat 1. Jadi nggak ada yang ada 2 yang ke 1 kayak gini tadi ya. Jadi betul dia injektif. Dan tentunya bisa ditebak pertanyaan selanjutnya, apakah dia surjektif? Ini saya relaunch. Oke, ini sudah hampir 1 menit. Yang belum menjawab, ayo segera menjawab. 3, 2, 1, tetot. Udah ya. Jadi ya tentunya lagi-lagi suara mayoritas betul. Dan setidaknya minoritasnya makin kecil ya. Jadi ya betul dia tentunya subjektif. Kenapa? Karena selalu kan kita ambil yang ada di sini dia punya kawan ya. Jadi dia jelas dia bijektif. Jadi bijektif itu biasa disebut juga dengan korespondensi. Densi 1-1. Kenapa ya? Bisa dilihat kan satu elemen yang ada di domain itu ya berkoresponden dengan 1 juga yang ada di kodomain kan. Jadi bisa dikatakan ketika kita punya bentuk seperti itu, dia nanti jadi ini ya. Ini tadi pollingnya sudah saya share belum sih? Resultnya belum ya. Jadi apa? Ya salah satu keuntungannya itu tadi kita bisa mencari balikannya. Terus kalau kita punya suatu struktur di suatu himpunan dengan mungkin ada penjumlahan atau apa operasi ya. Terus kita punya korespondensi 1-1 dan mempertahankan operasinya kan berarti sifatnya nanti akan sama. Di banyak lah alasannya kenapa seperti itu. Jadi ini ya yang B2 ya. Jadi B1 jelas ya. Jadi kita punya F-nya bijektif, G-nya juga bijektif. F-nya bukan bijektif, G-nya bukan bijektif. Tapi di sini sebenarnya dia ini ingin memberikan contoh ketika dua-duanya itu tidak bijektif
bijektif, tapi nah ini yang jadi arahan di sini adalah G bundaran F-nya. Jadi bisa dilihat di situ, kalau kita pelajari lebih lanjut, bentuk dari G bundaran F-nya, dia jadi apa? Jadi kita punya dari ini N gabung 0, ini juga N gabung 0, ini juga N gabung AI. Gabung 0 ya. Jadi kita punya apa di sini? Kita punya bentuk N dibawa ke N plus 1, ya kan? N dibawa ke N plus 1, jadi kita punya di sini N, kita bawa ke N plus 1, ya kan? Terus berarti kan ini ya, kayak kita punya 0, itu dibawa ke 1, 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3, dan seterusnya. Terus selanjutnya di sini, yang bagian G-nya, jadi kita punya ke sini F, ini ke sini G ya. Jadi apa yang kita punya di situ, kita punya di sini kalau dia 0 dibawa ke tetap 0 ya. Jadi kita punya kan di sini ada 0 juga kan. Jadi ini tadi nggak ada yang dibawa ke 0, tapi ya sudahlah. Jadi di sini ada 0, ini dibawa ke 0. Terus selanjutnya 1 ini dibawa ke 0, ke 1. Ya benar ya. Ya kan? 1 juga dibawa ke 0 kan? Oke ya. Terus 2 dibawa ke 1. Oke, 3 dibawa ke 2, ya kan? Ini kalau mau kita lanjutkan 3, 4, 5 biar kelihatan polanya. Ini 3 bawa ke 4, 4 bawa ke 5, 5 bawa ke 6, ya kan? Jadi 4 dibawa ke berapa? 3, 5 bawa ke 4, 6 bawa ke 5 ya. Jadi bisa dilihat di sini G bundaran F dari N itu dia sama seperti N sendiri ya. Dan bisa dilihat juga G bundaran F itu mana? Ya dari sini langsung ke sini. Jadi G bundaran F ini pemetaan dari N gabung 0 ke N gabung 0 kan. Dan ini N dibawa ke N. Dan dia pasti invertible ya. Jadi kita punya G bundaran F itu invertible. Jadi bisa dilihat di sini contohnya, kalau F-nya itu tidak, ya kan, tidak bijektif, G-nya juga tidak bijektif, ada kemungkinan G bundaran F-nya itu jadi bijektif. Makanya di sini tadi yang nomor A tadi kita tidak punya dua arah kan, cuma syarat cukup saja ya. Kalau FG-nya dua-duanya bijektif, kita punya G bundaran F-nya bijektif. Tapi ya nggak harus itu supaya G bundaran F-nya bijektif kan. Jadi ya kesimpulannya apa? Berarti ada fungsi yang tidak bijektif, 2 buah, sedemikian hingga komposisinya dia jadi bijektif. Oke. Apakah cukup jelas? Ini sengaja agak pelan supaya ini ya semua bisa mengikuti. Dan nanti kalau misalkan ada yang perlu untuk melihat kembali, bisa cek rekamannya ya, akan saya upload. Oke, tidak ada. Semoga sudah cukup ini ya, menjelaskan ya untuk konsep dari fungsi bijektif. Terus selanjutnya kita lanjut di nomor 5 ini. Jadi kita punya di sini apa? Suatu himpunan yang isinya adalah matriks bujur sangkar. Ukurannya 2x2, komponennya di R ya. Dinotasikan dengan itu. Terus kita punya A dan B itu berelasi jika dan hanya jika AB itu jadi 0 ya. Tapi perhatikan kalau misalkan kita punya suatu matriks, itu kan belum tentu komutatif. Jadi yang pertama itu yang perlu dilihat lah. Terus sisanya distributifnya iya, asosiatifnya iya, dan lain-lain kan. Nah ini kita ingin apa? Jadi kita ingin
mengecek tentang ya kerefleksifan, kesimetrisan, ketransitifannya ya. Oke, jadi pertanyaan pertama atau di bawahnya sini aja lah. Sudah cukup jelas kan ya ini? Jadi A berrelasi dengan B, matriks 2 kali 2, keduanya. Kalau ketika dikalikan itu sama dengan 0 ya. Jadi pertanyaan pertama adalah apakah saya tuliskan dulu definisinya, barangkali lupa. Jadi kita punya refleksif itu kalau ya dia berrelasi dengan dirinya sendiri ya. Ini mohon maaf R-nya tidak saya cetak tebal seperti di soal. Karena kalau nulis susah nyetak tebal. Nah, ini pertanyaan pertama. Saya pakai polling lagi. Jadi apakah R yang ada di sini dia refleksif? Silahkan untuk dijawab ya, dicoba. Apakah setiap matriks itu berrelasi dengan dirinya sendiri? 15 detik lagi. Yang belum, silahkan untuk menjawab. Ini langsung kelihatan kan ya harusnya. Perkalian matriks itu kan, ya sebenarnya di aljabar linear elementer semester depan akan tahu ya. Oke. Jadi mungkin ya, idealnya mungkin seperti ini ya. Saya sampaikan sekalian. Jadi bisa cek di YouTube Jenderal Matematika. Ini yang bab 3 titik. Jadi bisa dilihat ini 3.1 pendahuluan matriks. Ada saya di situ. Karena memang saya bikin videonya yang bagian 3 ini. Jadi masalahnya banyak hal lah terkait matriks yang bakal dibutuhkan. Minimal sampai operasi perkalian kan. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu perlu untuk dipelajari. Kalau yang matriks inverse saya rasa ya penting sih untuk tahu, tapi agak-agak banyak ya. Jadi ini sebenarnya untuk aljabar linear elementer semester depan ya. Tapi saya rasa pengertian matriks perlu di-refresh lagi. Jadi silakan untuk coba dipelajari ya yang ada di situ. Itu sudah kita coba buat untuk sedetail mungkin, terus ada motivasinya, kenapa ini, kenapa itu. Jadi semoga bisa membantu. Jadi pertama ini saya share result. Nah ini, jadi ya lagi-lagi sama seperti mayoritas. Oh tidak, ini salah ternyata. Mayoritasnya salah ternyata. Jadi apakah dia refleksif? Ya tentunya tidak ya. Kenapa? Kalau refleksif ini kan intinya kan untuk setiap ya kuantornya kan. Nah kita bisa diambil ya kan. Hanya contohnya lah sederhananya adalah matriks identitas ya kan. Kita punya A kali A. Ini kan jadi ini ya. Dikalikan 100 I 01. Ini kan jadi 1001 lagi kan. Dan ini bukan matriks 0 kan. Jelas ya di situ ya. Artinya apa? Artinya adalah A tidak berrelasi dengan A. Jadi kesimpulannya dia tidak refleksif. Jadi mayoritasnya masih miss ini. Nanti mungkin pas di terakhir tutorial itu coba kita inilah dalami lagi ya beberapa hal terkait ini. Terus ini saya coba ini tuliskan lagi untuk definisinya lagi. Jadi kalau simetris intinya untuk setiap ini ya AB gitu, anggota M2R ya kan. Kita punya kalau A berrelasi dengan B, maka B berrelasi dengan A. Nah, pertanyaan yang sama, apakah iya atau tidak dia simetris? Silakan dikerjakan dulu. Kalau misalkan ini ya, agak sedikit lama nggak apa-apa, 2 menitan mungkin. Sudah 61%. Oke lah. Jadi ini saya share. Yang iya ada 14, yang tidak ada 25. Kalau iya berarti harus kita buktikan ya. Kalau tidak berarti cari counter. Yang menjawab tidak mungkin ada salah satu yang ingin share. A-nya diambil apa, B-nya diambil apa. Ya, salah satu yang menjawab tidak.
A-nya mau diambil apa, B-nya diambil apa gitu. Karena kan kalau mau menjawab tidak kan artinya harus nyari contoh kan ya, penyangkal. Silahkan salah satu yang menjawab tidak. Salah betul nomor apa? Nggak apa-apa. Oh, oke. A-nya diambil 2142. Oke, 2142. Ya. Terus B-nya? B-nya 10 min 20. Min 20. Oke. Jadi kita coba ya untuk hitung ya. Terima kasih tadi ini ya sudah mau sharing. Jadi kita punya 2142 dikali 10 min 20 ya. Jadi kita punya apa? 2 kali 1 2 dikurang 2 berarti ini 0. 2 kali 0 ini 0, jelas 0 ya. 4 kali 1 4 dikurang 4 0. Terus ini 0 juga ya, jelas ya. Di sisi lain kalau B dikali A apa? Jadi kita punya 10 min 20. Di sini 2142. Jadi kita punya 2, ini jelas ya. Sudah nggak 0 kan? Ya sudah nggak penting lagi sih sisanya. Tapi nggak apa-apa lah, sekalian dihitung aja. Jadi kita punya minus 4, di sini minus 2 ya. Ini tentunya tidak sama dengan 00, 00. Jadi kita punya apa? Di sini A berrelasi dengan B, tetapi B tidak berrelasi dengan A. Jadi apakah simetris? Tentunya tidak. Jadi lebih banyak yang tidak kan ya tadi. Jadi sudah oke. Nah, bagus. Sekarang terakhir transitifnya ya. Jadi transitif itu kalau kita ambil 3 buah elemen di M2R, ya kan? Kalau A berrelasi dengan B, sekaligus B berrelasi dengan C, maka A berrelasi dengan C. Jadi ini mungkin butuh waktu paling lama, jadi silakan untuk dicoba dulu, baru menjawab ya tidaknya ya. Jadi silakan untuk yang transitifnya. Udah mungkin capek ya, jadi kita istirahat sebentar lah habis ini. Oke, saya end aja. Jadi ini sebagian besar tidak, dan tentunya tidak ya, karena kalau kita lihat dengan contoh yang ini, ya kan, ini tadi misalkan kita pakai contoh yang itu tadi ya, A-nya 2142, B-nya kita pakai 10 min 20, terus C-nya itu kan biar ini ya, B dikali C jadi 0 kan. Jadi paling mudah ya kita ngenolin sini aja. Ini misalkan 12 gitu. Jelas kan kalau dia apa? Jadi BC-nya ini 0 kan. Jadi kita punya AB-nya 0. BC-nya juga 0. Nah, pertanyaannya adalah AC ya. Jadi bisa kita lihat 2142 dikalikan dengan 0012. Ini kan 2 kali 0 ditambah 1 kali 1, 1. Ini 2. Terus di sini 2. Ya kan? Di sini 4 ya. Ini tidak sama dengan 0000. Jadi kesimpulannya R-nya itu tidak transitif. Oke, jadi semoga bisa dipahami ya ini tadi. Nah, ini kita istirahat terlebih dahulu.